Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar di pagi hari yang cerah ini? Semoga tetap sehat dan semangat selalu dalam menjalankan semua kegiatannya, terutama dalam kegiatan belajar. Anak-anak, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teks prosedur. Kalian tentunya sudah pernah mendengar apa itu teks prosedur, karena di pertemuan sebelumnya juga kita sudah menyinggung sedikit tentang teks prosedur ini. Dan di video ini Ibu akan memperjelas mengenai pengertian-pengertiannya, lalu ada tujuannya, jenis-jenis teks prosedur, ciri-cirinya, struktur dan kaidah kebahasaannya, serta langkah-langkah dalam membuat teks prosedur, dan yang terakhir kita akan langsung mempraktekkan, yaitu membuat contoh teks prosedur. Jadi anak-anak semuanya, mohon disimak dengan baik ya video ini. Kita mulai dari pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Intinya teks prosedur ini semua yang mencakup langkah-langkah ya anak-anak. Kemudian apa sih tujuan teks prosedur itu? Teks prosedur ini memberikan panduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang mendetail. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur ini mempunyai 3 jenis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yaitu yang hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini terjadi atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir pendaftaran sekolah atau formulir-formulir sejenisnya. Jenis teks prosedur yang terakhir adalah teks prosedur protokol, yaitu teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya yaitu cara membuat teh manis. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan kalimat perintah. Tentu saja yang namanya teks prosedur ini kita harus menggunakan kalimat perintah. Kemudian ada menggunakan kata kerja aktif, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata hubung seperti dan, lalu, kemudian, dan sebagainya. Terus terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Terakhir terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ingat ya anak-anak, teks prosedur ini hanya bisa disebut teks prosedur jika langkah-langkahnya sudah sesuai dan secara urutan yang benar. Dalam teks prosedur terdapat struktur-struktur yang meliputi tujuan, yaitu hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Kemudian yang kedua ada material. Pada bagian ini kita bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga tentunya harus ada langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Karena kalau tidak ada langkah-langkah, itu tidak bisa dinamakan dengan teks prosedur. Dan yang terakhir ada penegasan ulang, yaitu simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Anak-anak, dalam teks prosedur tentunya kita harus memahami juga kaidah kebahasaannya, yaitu terdapat kalimat berupa imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Kemudian konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Dalam teks prosedur juga, numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah seperti pertama, kedua, ketiga, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Juga pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda, berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda tersebut. Lalu, verba yang digunakan berupa verba material dan verba tingkah laku. Langkah-langkah dalam membuat teks prosedur di sini ada 5. Yang pertama, kita harus menentukan judul.
Yang kedua, membuat tujuan. Jadi tujuan kita membuat teks prosedur ini tuh untuk apa gitu. Lalu buat daftar alat dan bahan. Tentunya alat dan bahan ini salah satu materi yang sangat penting dalam teks prosedur. Dan yang keempat, menyusun langkah-langkah. Terakhir, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Oke anak-anak, pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu contoh teks prosedur. Di sini Ibu mengambil contoh teks prosedur yang sangat mudah, yaitu cara membuat teh manis. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ibu menuliskan ada 5 alat dan bahan di sini. Yang pertama yaitu gelas atau cangkir, yang kedua sendok, 3 air panas secukupnya, yang keempat yaitu elemen paling penting, yaitu teh celup atau teh bubuk, dan yang terakhir ada gula secukupnya. Nah, setelah kita menuliskan alat dan bahan, tentunya kita memerlukan langkah-langkahnya, dan langkah-langkah ini harus sesuai urutan dan tidak boleh acak-acakan ya anak-anak. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menyiapkan gelas lalu menuangkan air panas ke dalamnya. Yang kedua, masukkan 1 kantong teh celup atau 1 sendok teh bubuk ke dalam air panas. Yang ketiga, aduk perlahan hingga warna teh tercampur merata. Yang keempat, kita tambahkan gula sesuai selera, kemudian aduk hingga gula larut. Dan yang terakhir, teh manis kita siap disajikan dan nikmatilah selagi hangat. Atau urutan ini pun bisa dibalik ya, seperti kita masukkan tehnya dulu lalu menuangkan air panas. Yang terpenting, walaupun langkah-langkahnya dibolak-balik, itu tetap memiliki tujuan yang sama. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai materi kita teks prosedur. Semoga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak semua, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan atau yang kurang paham, kalian bisa langsung menanyakannya di kolom komentar saja nanti. Dan tetap semangat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.